Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Soliha Nurul Hikmah dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Saya akan menjawab soal UTS dari Bu Titin, yaitu mata kuliah pendidikan karakter. Yang pertama adalah, siapakah model cocok untuk pendidikan karakter di SD dan berikan contohnya? Menurut saya, model untuk pendidikan karakter di SD adalah seorang guru, karena guru adalah orang tua kedua setelah yang di rumah, dan sewajarnya guru memberikan ilmu dan mentransfer ilmu kepada muridnya dan mencerminkan nilai attitude yang baik kepada anak muridnya. Sehubung dari itu juga berpengaruh untuk pendidikan karakter yang tertanam dalam anak tersebut. Yang pertama contohnya adalah guru menjadi contoh bagi siswa. Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya. Hal ini artinya siswa menilai guru sebagai contoh dalam bertindak, berperilaku. Menuntut guru harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guna memberikan contoh terbaik. Dengan mengingat diri sendiri, guru akan lebih hati-hati untuk berbicara, bertindak, beretika, karena ia berpikir adalah guru sebagai contoh untuk anak muridnya. Dan yang diharapkan murid bisa mengikuti sisi positif yang dimiliki guru tersebut. Yang kedua adalah guru menjadi apresiator. Apresiator di sini adalah guru tidak hanya menilai dari sisi akademis, tapi guru menilai dari apresiasi usaha siswanya. Tetapi juga menilai siswa dari segi akademis memang penting, namun juga perlu diingat bahwa menghargai kebaikan yang dilakukan siswa juga sangat perlu. Cara sederhana yang dapat dilakukan tanpa selalu membandingkan dengan nilai yang didapatkan, misalnya dengan memberikan pujian bagi siswa atau bersikap baik selama di sekolah. Dengan membiasakan hal kecil tersebut, siswa pun akan dapat mengapresiasi diri atas usaha yang telah dilakukannya, sehingga akan terbangun karakter terus mau belajar dan memperbaiki untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Kalau sekedar materi pelajaran, semua juga bisa didapatkannya. Tetapi dengan nilai moral, yaitu seperti contoh mengajarkan matematika, guru tidak hanya sekedar mengajarkan berhitung, rumus, atau sebagainya, tapi matematika itu diajarkan untuk lebih bersabar mendapatkan jawabannya, untuk lebih berusaha agar bertemu dengan jawabannya. Itu di sisi lain mencerminkan kehidupan, seperti dengan mengerjakan soal MTK kita bisa belajar untuk bersabar dan berusaha untuk memecahkan suatu masalah dengan mengasah logika berpikir. Nah, dengan begitu nantinya ketika siswa menghadapi suatu masalah dalam hidupnya, dia bisa berpikir optimis bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya selama berusaha. Nah, yang keempat adalah bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Guru juga manusia, sehingga tidak luput dari suatu kesalahan. Meski tidak pernah berniat melakukan hal itu atau tanpa sengaja, suatu ketika guru datang terlambat salah dalam mengoreksi jawaban siswa. Untuk memberikan contoh yang baik, guru sebaiknya mengakui kesalahannya walaupun sekecil apapun itu, sehingga hal itu akan teringat dalam diri siswa untuk bersikap yang sama ketika melakukan kesalahan meski tidak disengaja. Mungkin terkadang ada rasa gengsi, tetapi tetap harus dilakukan, karena itu bisa menjadi pelajaran yang baik pada siswa. Bahwa sebagai manusia kita harus berani jujur dari diri sendiri dan mau mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Dari situlah para siswa bisa belajar bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan dan berani bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya. Menurut sumber yang saya baca, prinsip pengembangan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka pembentukan karakter siswa adalah kegiatan ekstrakurikuler hendaknya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, ekstrakurikuler harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Segala bentuk kegiatan ekstrakurikuler harus mengemban misi pendidikan dalam rangka
pendidik para siswa dan bukan untuk yang lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler harus diupayakan untuk mempersatukan siswa yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan mempunyai banyak perbedaan dan menjaga persatuan. Nah, harus dipandang sebagai upaya mendorong dan memacu kemandirian siswa. Harus mempunyai fungsi dalam kehidupan siswa baik di sekolah atau di masyarakat. Dan ekstrakurikuler ini menumbuhkan pendidikan karakter itu karena ekstrakurikuler mengajarkan kita kegiatan di luar, kegiatan bersosial dengan orang lain, dan dapat menumbuhkan kemandirian pada siswa. Budi pekerti luhur juga tertanam dalam ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh siswa SD, SMP, maupun SMA. Karena ini ekstrakurikuler berperan penting untuk pendidikan karakter pada si anak. Sebagai contoh adalah Eskul Pramuka, yaitu Raja Muda Karana. A club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Hey boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Pramuka ini mengajarkan anak untuk mandiri, berkarya, dan berkreatif. Di Pramuka, anak-anak diajarkan bagaimana mempertahankan karakter, belajar tidak pernah henti dan tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah ini untuk menumbuhkan pendidikan karakter pada siswa tidak bisa diajarkan kecuali dilatih melalui latihan yang terstruktur dan terjadwal. Kegiatan pramuka ini dapat memenuhinya. Sebagai bagian yang terintegrasi dalam pendidikan nasional, pramuka merupakan bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di luar jam belajar. Sekarang ini pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Maka dari itu sangatlah penting untuk menumbuhkan pendidikan karakter. Untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan. Pembelajaran di kelas yang menekankan pada penguasaan kognitif, ujian pada kepramukaan adalah ujian penguasa keterampilan, ujian pembelajaran di kelas adalah ujian penguasaan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih atas waktu untuk menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.